Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis satu rata-rata dengan ragam diketahui. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kelompok kami terdiri dari yang pertama Nurul Oktavia, yang kedua saya sendiri Fakhrizal Alma Fauzia, yang ketiga dengan Alivia Putri, yang keempat dengan Vina Virgianata, dan yang terakhir adalah Rahmadianti. Jadi, pengujian hipotesis satu rata-rata adalah kondisi di mana suatu sampel acak diambil dari satu populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah menguji parameter mu sebagai nilai tertentu. Jadi katakanlah mu 0. Untuk langkah pengujian hipotesis satu rata-rata dengan ragam diketahui, kita ada 7 step. Yang pertama adalah menuliskan hipotesis, yang mana secara umum hipotesis dapat dituliskan sebagai seperti itu. Jadi seperti H0 di mana mu sama dengan mu 0. Yang kedua, H1 di mana mu lebih dari mu 0. Yang ketiga, H1 di mana mu kurang dari mu 0. Dan yang terakhir adalah H1 di mana mu tidak sama dengan mu 0. Untuk langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasikan statistik uji Z. Jadi karena kita hipotesis satu rata-rata dengan ragam yang diketahui, maka kita menggunakan statistik uji Z, di mana rumusnya adalah rata-rata dikurangi rata-rata yang dihipotesiskan atau mu, dibagi dengan simpangan baku, dibagi dengan akar N. Yang ketiga adalah kita pilih tingkat signifikasinya ya, seperti 1%, 5%, dan 10%. Untuk yang keempat adalah membuat pernyataan dari aturan untuk membuat keputusan. Yang step kelima, mengumpulkan data dan hitung nilai uji statistiknya. Yang keenam, kita membuat keputusan. Untuk selanjutnya yaitu contoh kasus 1. Di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah lembaga bimbingan belajar mengembangkan cara baru dalam mengerjakan soal triot fisika yang dikatakan dapat mengubah nilai triot tersebut sehingga rata-rata nilai triot tidak sama dengan 8, dan simpangan baku di sini yaitu 1,9. Ujilah hipotesis 0, mu sama dengan 8, dan hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 8. Dan apabila dalam LBB tersebut terdapat 20 siswa yang melaksanakan triot fisika, maka terdapat rata-rata sebesar 7,8. Alfa yang digunakan yaitu 0,01. Di sini terdapat data nilai triot siswa sejumlah 20 siswa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita ada 7 langkah penyelesaian. Langkah 1, hipotesis. Hipotesis 0, di mana mu sama dengan 8, dan hipotesis alternatif, di mana mu tidak sama dengan 8. Karena di sini ragam diketahui, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji statistik uji Z. Dan alfa yang digunakan yaitu 1% atau 0,01. Karena alfa yang digunakan adalah 1%, 0,01, dan karena di soal kita menggunakan hipotesis alternatif dua arah, maka Z-nya adalah 0,05 didapatkan dari alfa yang dibagi 2. Z 0,05 sama dengan 2,575 kita dapatkan dari tabel. Maka daerah kritisnya, karena kita menggunakan dua arah, maka daerah penolakannya ada 2. Di sebelah kiri, yaitu Z kurang dari min 2,575, dan di sebelah kanan yaitu Z lebih dari 2,575. Bisa dilihat pada kurva yang ada di sebelah kanan, yaitu daerah sebelah kiri yang sudah diarsir itu adalah daerah penolakan untuk min 2,575, dan sebelah kanan yang diarsir adalah 2,575. Nah, untuk yang tengah-tengah yang tidak diarsir merupakan daerah penerimaan.
Setelah itu, untuk langkah kelima, kita melakukan perhitungan statistik uji, di mana Z-hit sama dengan rata-rata dikurangi rata-rata yang dihipotesiskan, dibagi dengan simpangan baku yang diketahui, dibagi akar N. Sama dengan 7,8 dikurangi 8, dibagi 1,9 dibagi lagi akar 20. Yaitu hasil yang kita dapatkan adalah min 0,47. Karena kita statistik uji dua arah, maka hasil aslinya mau plus atau minus nilainya sama saja. Nah, karena Z-hit 0,47 itu ada di daerah penerimaan H0, maka keputusan adalah terima H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 99% dapat dinyatakan bahwa rata-rata nilai tryout fisika sama dengan 8. Next. Oke, di sini ada contoh kasus 2, yakni seorang guru bahasa Inggris memberikan teknik baru dalam pembelajaran reading skill terhadap 20 siswa yang berhasil lolos seleksi untuk mewakili sekolah pada English National Olympic 2020. Dengan simpangan bakunya 1,2. Dari total 20 siswa yang telah menerapkan teknik tersebut memiliki rata-rata nilai pemahaman 79,55. Dapatkah teknik itu berhasil diterima dengan rata-rata nilai pemahaman siswa lebih dari 20. Dalam kasus ini menggunakan alfanya 0,01. Nah, di bawahnya itu ada data dari nilai 20 siswa yang mengikuti Olimpiade. Untuk penyelesaian kasusnya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang mana H0 di mana mu atau rata-rata sama dengan 80 atau H1 di mana mu lebih dari 80. Karena ragam diketahui statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Z, dan alfa yang digunakan 1% atau 0,01. Karena di sini menggunakan alfa 1% atau 0,01, maka titik kritis pada penghitungan kali ini adalah Z 0,01 sama dengan 2,33 dan berada di sisi kanan. Dan untuk daerah kritis di sini yaitu H0 diterima jika Z lebih kecil sama dengan 2,33 dan H0 ditolak jika Z lebih dari 2,33. Dan pada perhitungan statistik uji di sini yaitu Z-hit rata-rata dikurangi rata-rata yang dihipotesiskan dibagi simpangan baku dibagi akar N, yang dimana yaitu 79,55 dikurangi 80 dibagi 1,2 dibagi akar 20 yang hasilnya yaitu minus 1,67. Di sini dapat dilihat kurva untuk menggambarkan letak penerimaan dan penolakan dari kasus kedua. Karena statistik uji satu arah, maka daerah tol A0 hanya berada di satu sisi. Karena di sini kita menggunakan H1 mu lebih besar dari 80, sesuai dengan yang dituliskan, tergantung pada H1 sama dengan mu 0, sama dengan mu lebih dari suatu angka, yang berarti daerah penolakan berada di sisi kanan. Dan jika lebih kecil dari suatu angka sebagai pengujian, daerah penolakannya berada di sebelah kiri. Lalu karena Z-hit hasilnya minus 1,67 berada di daerah penerimaan H0, maka keputusan adalah terima H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 99% dapat dinyatakan bahwa rata-rata nilai pemahaman siswa pada penggunaan teknik baru dalam reading skill lebih besar dari 80. Maaf Alma, you are muted.
Mute. I'm sorry. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga semuanya dapat terjelaskan ya. Kalaupun tidak jelas, silakan bertanya di forum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.